Penerangan yang minim membuat kami tak sadar. Sosok yang duduk di pojok itu terbungkus kain putih, menutupi wajahnya lengkap dengan ikat tali putih di atas kepala dan bawah kakinya. Jantungku berpacu cepat. Itu jelas bukan Rian yang menyamar. Itu adalah pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama cerita tukang jahit. Pada kesempatan ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Pocong Ikut Ronda. Desa di mana tempatku tinggal sedang dilanda rumor maling. Malam ini menjadi sangat rawan karena pada jam segitu biasanya maling beroperasi. Anehnya, maling tersebut selalu menjarah rumah yang saling berdekatan. Misalnya, malam ini rumah nomor 1 malingan, dan esoknya rumah kedua yang selanjutnya menjadi target, dan begitu seterusnya. Namun di sini aku bukan cerita tentang aksi maling tersebut, tapi aku akan bercerita sebagaimana peristiwa yang menimpaku dan teman-temanku yang saat itu mendapat tugas ronda untuk mengamankan desa dari teror maling tersebut. Namun sialnya kami mendapatkan tugas ronda itu tepat pada malam Jumat Kliwon. Saat itu desa masih minim penerangan, maka tak heran jika aku dan teman-temanku sudah biasa main di tempat gelap, hingga kami menganggap itu hal yang biasa. Pada malam kami bertugas ronda, salah satu temanku memberikan usul bagaimana jika kami menakut-nakuti maling tersebut dengan menyamar menjadi setan. Kami pun tanpa basa-basi menyetujuinya. Dengan bermodalkan spray putih dan tali rapia, kami pun memilih setan pocong sebagai penyamarannya. Di desa kami kebetulan hanya punya 2 akses jalan utama, yaitu jalan masuk dan jalan keluar desa. Aku dan teman-teman sepakat bahwa tidak mungkin si maling tersebut menerobos 2 jalan tersebut, karena tak mungkin ia berani masuk lewat jalan yang terbuka macam itu. Lalu kami putuskan untuk menunggu maling tersebut di area pesawahan. Singkat cerita, pada hari Kamis tepat malam Jumat Kliwon, aku dan teman-teman sedang berada di tempat yang gelap di antara tumbuhan padi. Jumlah kami saat itu adalah 7 orang, yang berarti angka ganjil. Nenekku sering bercerita, angka ganjil itu konon biasanya angka ganjil tersebut akan berubah menjadi genap. Kalau tidak salah satunya ada yang hilang, maka akan ada sosok lain yang akan memenuhi angka ganjil tersebut. Tapi kami tidak peduli dan merasa itu hanyalah sebuah cerita, mengingat kami sudah sering sekali main dan berkumpul di tempat yang seram dan jumlah ganjil, namun tak pernah terjadi apa-apa. Setelah beberapa lama kami di pesawahan, namun yang kami tunggu tak kunjung muncul. Oh iya, hampir saja aku lupa. Yang menyamar menjadi pocong saat itu hanya 1 orang, yaitu Rian.
Kami melakukan hal itu agar saat malingnya nanti muncul, aku dan 5 temanku yang lain bisa langsung mengejarnya. Berhubung kami keburu bosan karena tak ada orang yang mencurigakan yang muncul, kami pun akhirnya menyerah. Namun tepat di saat itu juga Rian dengan dandanan pocongnya mendadak tergagap. Dia bilang kalau ia baru saja melihat sesuatu di atas langit. Kami terhenyak dan terserentak mendongak atau melihat ke arah yang ia tunjuk, hingga aku tak sadar bahwa kini bulu kuduku berdiri. Teman-temanku yang lain memandang ngeri melihat objek di atas sana. Tepat di atas kami ada sesuatu berwarna putih yang tengah melayang. Aku sempat berpikir bahwa itu hanyalah plastik yang terbang tersapu angin. Tapi seramnya benda tersebut tidak bergerak sedikit pun. Padahal angin sedang berhembus dengan kencang. Aku berharap itu adalah sesuatu lain dan bukan sosok menakutkan yang sempat melintas di pikiranku. Tapi bentuknya yang lonjong dan tinggi dengan bagian atas dan bawahnya terikat, tak mampu aku elakkan. Memang sih sosok itu terlihat jauh di atas sana, tapi 200% aku yakin bentuknya memang seperti itu. Aku dan teman-teman yang lain mulai meringis ngeri. Serentak kami memutuskan untuk pergi dan pulang ke pos ronda. Tapi sialnya benda di atas itu tiba-tiba saja mengarah pada kami dengan kecepatan yang tinggi. Aku dan yang lainnya terperangah karena sebentar lagi kami akan tertimpa benda tersebut. Dan tanpa lama kemudian, benda menyeramkan itu jatuh tepat di atas kami berpijak. Entah sudah menubruk siapa, namun aku yakin betul kalau benda itu jatuh tepat di sampingku. Aku tak berani melihat dan tak tahu seperti apa wujud aslinya. Jika dilihat sedekat ini, kami semua langsung panik. Namun tubuhku tak mampu bergerak saking shocknya. Aku mendadak lumpuh dan tak bisa kemana-mana. Tapi untungnya salah satu temanku yang saat itu mampu bergerak langsung meraih tanganku, membuat persendian tubuhku kembali normal. Aku pun akhirnya melakukan hal yang sama pada salah seorang yang ada di dekatku untuk membantunya berdiri dan berlari. Aku terus berlari tanpa menoleh ke belakang, hingga akhirnya aku dan yang lainnya sampai di pos ronda yang ada di tengah-tengah desa. Kami masa bodoh dengan apa yang terjadi barusan. Justru kami malah membuat lelucon tentang kejadian tadi dengan saling bertukar imajinasi. Tadi itu apa ya? Gue gak lihat. Seperti itulah candaan atau lelucon bersama teman-teman waktu di pos ronda. Dan setelah itu kami pun mendadak membisu. Obrolan pun mendadak terdiam dan merasakan ada sesuatu yang janggal di pos ronda ini. Kata-kata lelucon kami barusan seperti hilang tertelan angin, membuat kami diam berjamaah. Kami kembali merasa merinding, bukan karena gelapnya pos ronda yang minim penerangan, bukan juga karena kejadian jatuhnya sosok barusan, ataupun karena jumlah kami yang berkurang atau bertambah. Nyatanya kami masih bertujuh, benar-benar bertujuh. Tapi sosok yang memakai kain putih di sudut sana hanya terdiam di saat kami tertawa. Penerangan yang minim membuat kami tak sadar.
Sosok yang duduk di pojok itu terbungkus kain putih, menutupi wajahnya lengkap dengan ikat tali putih di atas kepala dan bawah kakinya. Jantungku berpacu cepat. Itu jelas bukan Rian yang menyamar. Itu adalah